Selamat pagi. Pagi, Bu. Lagi kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolongkan dari di jalan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Lalu wajib nasional. Saya Bu. Silakan. Dari Sabang sampai Merauke berjaya Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Dan aku mau tanya saja siapa yang tidak hadir? Tidak, Bu. Hadir semua ya? Hadir. Yang kemarin. Nah, baik. Siapa yang masih ingat materi kita kemarin siang? Saya Bu. Silakan. Memahami pengertian teks eksposisi dan menentukan struktur dan bagian dari teks eksposisi. Kita coba belajar lagi melanjutkan materi kita masih seputar tentang teks eksposisi. Tetapi tujuan pembelajarannya kadangnya masih tetap, lalu tujuan pembelajarannya itu yang berbeda. Menyimpulkan isi teks eksposisi. Bisa dipahami itu? Bisa, Bu. Apa yang kamu lihat? Kebakaran. Ada kebakaran. Apa lagi? Kabut asap. Ada kabut Asap. Kabut asap. Apa lagi yang kamu lihat di gambar itu? Oh, bisa. Silakan baca dalam hati selama 2 menit. Apa kesimpulan dari apa yang sudah kamu baca di atas? Dapatkah kesimpulannya? Sudah. Siapa yang bisa? Kesimpulannya yaitu akibat dari pembakaran ataupun kebakaran tersebut membuat banyak warga jatuh sakit karena gangguan pernapasan, karena adanya asap yang mengganggu pernapasan masyarakat, dan yang berperan dalam hal tersebut adalah pemerintah yang memberikan perhatian. Tentang kesimpulan yang sudah ada di contoh di atas, bahwa tadi judulnya apa judulnya? Jarak pandang hanya pada asap tebal Ya, ini ya, di situ ada yang namanya kabut asap. Ya. Apa yang di atas gambar ini? Museum. Ada gambar museum ya? Iya. Pernah ke museum? Pernah. Coba dibaca. 1 menit. Ya. Kesimpulan dapat saya dapatkan dari museum ini yaitu museum ini diselenggarakan untuk pendidikan siswa-siswa agar memiliki minat untuk mempelajari tentang sejarah-sejarah. Itu adalah sebuah gedung yang akan diresmikan. Ini gambarnya ya mungkin rumah biasa, tetapi setelah direnovasi, setelah diperbaiki, maka dia dijadikan sebagai museum di Kota Surabaya. Jadi kesimpulannya di situ adalah museum itu boleh dijadikan sebuah tempat untuk belajar, baik kalangan masyarakat maupun kalangan dari pendidikan. Siswa-siswa yang bisa berkunjung di sana, museum itu bisa dijadikan sebagai tempat belajar. Itu salah satu kesimpulan dari teks di atas. Bagaimana? Jenis teks eksposisi. Oke, teks eksposisi tidak hanya satu jenis. Jadi perlu kita ketahui bahwa jenis-jenis teks eksposisi itu ada beberapa macam. Nah, ada berapa? 6. Oke, ada 6. Definisi adalah teks eksposisi yang menerangkan atau memaparkan sesuatu dengan cara membatasi objek
eksposisi, yaitu teks eksposisi yang menerangkan atau Membantah dengan cara Silakan Nando. Kita harus membaca teks untuk menentukan kalimat utamanya dan kesimpulan. Oke, kita membaca teksnya dulu. Penjelasan tadi, berarti tujuan teks eksposisi itu juga adalah memberitahukan kepada kita cara-cara atau apa fungsi suatu objek tersebut. Nah, informasi-informasi yang kita dapatkan di dalam sebuah contoh teks yang ada. Ini secara berkelompok. Sini ada yang di lebar paling terakhir. Silakan kerjakan. Nah, soalnya di situ silakan buatlah simpulan dari sebuah teks yang sudah ada di LKPD Anda. Bisa ya? Bisa, Bu. Ibu yakin itu bisa tergabung mengerjakannya. Seluruh teks ini bisa. Tahu saya dikerjakan kegiatan 3.1, tahu saya dikerjakan. Yang dikerjakan di situ adalah yang ini. Ya, hanya kesimpulan, buatlah kesimpulan dari keseluruhan teks yang berjudul Nasi Hutan Kita Semakin Kurang. Kesimpulan seperti apa yang sudah kita buat. Kesimpulan dari yang terdapat dalam teks. Nanti presentasikan di depan setiap kelompok. Bagaimana? Ada kesulitan? Oke. Ada kesulitan kelompok 1? Tidak, Bu. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kesimpulan dapat kami dapatkan tentang judul Nasib Hutan Kita Semakin Suram, yaitu kesimpulan, nasib hutannya semakin suram disebabkan karena kelalaian manusia yang dengan maupun tanggapan kami. Persilakan. 2, 3, 4 jika ada pertanyaan maupun tanggapan untuk kelompok 1 kami persilakan. Mengapa hutan alam Indonesia mengalami penurunan? Apa yang terjadi jika hutan tidak langsung ditangani? Jawabannya yaitu jikalau hutan tersebut tidak ditangani, maka akan berimbas kepada kita sendiri. Maka kita tidak akan mempunyai saluran oksigen lagi dan dapat terjadinya longsor secara langsung jika hutan tersebut tidak. Menanggulangi masalah hutan tersebut. Semakin suram karena pula manusia memakan dan menyebut hutan secara biasa. Akibatnya yaitu mudah terjadinya banjir dan longsor. Selain itu, Baiklah. Nah, makanya silakanlah jaga dan melestarikan lingkungan Anda, khususnya hutan dekat sekitar Anda berada. Bisa ya? Bisa. Berarti bisa kita simpulkan bahwa langkah-langkah untuk menyimpulkan teks eksposisi itu ada berapa tadi? Ada? 3. Baca teks. Baca teks. 2. Buat kesimpulan. Buat kesimpulan sesuai apa yang sudah kamu lakukan. Pastinya
Tuliskan pola pengembangan. Tuliskan pola pengembangan paragraf teks eksposisi. Mari kita berdoa. Suara kami tanah Yesus Kristus diselamatkan dari tadi sampai siang hari ini ke pelanggan kami. Dan kami juga anak telah belajar tentang pelajaran pada diri dan kini kami akan mengakhirinya dalam nama Yesus Kristus diselamatkan. Amin. Amin. Silakan belajar. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu yakin kamu tetap semangat belajar. Semangat belajar. Ulangi, semangat belajar. Kelas 8. Oke, baik teman-teman. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Atas perhatian dan kerjasama anak-anak kami, ucapkan terima kasih dan bersama kita semua selamat pagi. Selamat